Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Baik, Bapak Ibu Guru, pada kesempatan kali ini di video ini saya akan memaparkan tentang persiapan sekolah terutama Bapak Ibu Guru untuk menjelang penerapan atau implementasi kurikulum merdeka di tahun ajaran 2022-2023 ini. Untuk itu, apa saja persiapan yang harus dilakukan oleh guru maupun kepala sekolah ataupun sekolah satuan pendidikan untuk mempersiapkan sebelum pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Baik, di sini akan dijelaskan mengenai strategi persiapan sekolah di dalam implementasi kurikulum merdeka. Silakan simak dengan baik penjelasan di video ini. Yang baru menemukan channel Praitno Berbagi, silakan subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan notifikasinya. Baik, mari kita kaji bersama strategi persiapan sekolah di dalam menghadapi penerapan kurikulum merdeka di tahun ajaran 2022-2023. Pertama, yang harus dilakukan, dipersiapkan adalah mendesak segera dilakukan oleh sekolah, yaitu apa yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan IMK. 1. Melakukan evaluasi diri untuk memotret kesiapan sekolah, apakah kurikulum 2013 atau kurikulum darurat ataukah telah siap menuju kurikulum merdeka. Nah, yang telah disiapkan dipersilahkan oleh Kemendikbudristek adalah 3 opsi kurikulum, dan sekolah Bapak Ibu Guru silakan melakukan evaluasi diri apakah akan menerapkan terus kurikulum 2013, apakah kurikulum darurat, ataukah siap menuju kurikulum merdeka. Kemudian langkah kedua, strategi yang kedua adalah konsekuensi profesional kepala sekolah bersama tim di sekolah didampingi pengawas sekolah melakukan kajian mendalam terhadap struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen yang telah ditetapkan pada kurikulum merdeka dapat dioperasionalkan di sekolah. Nah, ini penting antara kepala sekolah, guru di sekolah, pengawas ini harus mengkaji lebih dalam mengenai struktur kurikulum merdeka, capaian pembelajarannya seperti apa, prinsip pembelajaran dan asesmennya yang akan ditetapkan pada kurikulum merdeka ini. Langkah ketiga Langkah ketiga adalah menentukan strategi transisi dari implementasi kurikulum sebelumnya menuju kurikulum merdeka pada kurun waktu 2 tahun sebelum tahun 2024. Penerapan secara nasional dapat dibuat roadmap oleh sekolah Nah, ini jadi harus disusun strateginya untuk implementasinya Kemudian penetapan program kerja. Poin keempat
Yang harus diinikan adalah penetapan program kerja anggaran sekolah, memastikan implementasi kurikulum merdeka telah terencana secara dini, secara baik ya. Kita lanjutkan. Nah, prinsip baru yang perlu dikenalkan. Nah, Bapak Ibu guru di dalam tim sekolah ya, sebelum menerapkan kurikulum merdeka, maka prinsip-prinsip baru apa yang perlu dikenalkan, harus diketahui. Di video sebelumnya kita telah mengenal ya kurikulum sebelumnya dan kurikulum merdeka dengan segala keunggulannya. Jadi di sini prinsip baru yang perlu dikenalkan adalah pembelajaran dan penilaian paradigma baru yang lebih mendorong proses transformasi untuk meningkatkan capaian hasil belajar siswa secara utuh, baik dari segi kompetensi kognitif maupun karakter dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini harus dikenalkan kepada Bapak Ibu guru. Nah, baik, kita lanjutkan. Arahkan ya kepada para guru itu kenali dan dalami kurikulum merdeka. Nah, ini perlu diketahui ya, untuk para guru harus mengetahui dulu seperti apa kurikulum merdeka, apa perbedaannya, apa keunggulannya, dan bagaimana caranya ya untuk menyusun kurikulumnya, rencana pembelajarannya, dan rencana asesmennya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kurikulum merdeka ini adalah sederhana dan mendalam ya. Jadi perlu diketahui bahwa kurikulum merdeka ini sederhana dan mendalam, fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Untuk SMA fokus kepada fase E kelas 10 dan fase F kelas 11 dan 12. Nah, seperti apa kurikulum merdeka ini dianggap sederhana ya, lebih sederhana, yaitu sederhananya di kurikulum merdeka adalah tidak ada peminatan, dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasi. Kemudian sekolah mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik sekolah dan siswa. Jadi di sini sekolah bisa mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik sekolah dan siswa ya di sekolah masing-masing. Mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan siswa. Nah, di sini lebih sederhana ya, lebih merdeka ya. Jadi para guru lebih merdeka dalam mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan siswa. Kemudian prinsip relevansi ya dan interaktif. Jadi kurikulum merdeka ini melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada siswa untuk aktif menggali isu-isu aktual, kesehatan, lingkungan, ekonomi, budaya, dan lain-lain untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Jadi pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah, berikutnya langkah dan upaya strategis apa di dalam persiapan pelaksanaan kurikulum merdeka. 1. Penyediaan perangkat ajar
yaitu perangkat ajar itu terdiri dari buku teks dan bahan ajar pendukung ya, berkolaborasi dengan Kemendikbudristek ini ya di dalam penyiapan penyediaan perangkat ajar ya, diantaranya buku teks dan bahan ajar pendukung lainnya. Kemudian pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berkolaborasi dengan Kemendikbudristek. Jadi pertama ya penyediaan perangkat ajar, yang kedua pelatihan dan penyediaan sumber belajar untuk guru, kepala sekolah dan pengawas. Yang persiapan ketiga langkahnya adalah memastikan beban kerja guru dan beban belajar siswa tidak memberatkan. Jadi tidak terganggu ya. Guru itu tidak akan terganggu tunjangan profesinya. Berikutnya arahan yaitu mendorong guru memanfaatkan platform Merdeka Mengajar yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek, belajar, mengajar, dan berkarya. Nah, untuk tadi ya persyaratan atau kesiapan para guru untuk menerapkan, maka harus ada upaya ya dari para guru untuk belajar. Nah, untuk mengetahui dan mengkaji seperti apa kurikulum merdeka, bagaimana penerapannya, maka Bapak Ibu guru diarahkan ya untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar yang telah disiapkan oleh Kemendikbudristek. Nah, yang di sini adalah wadah ya, bagaimana guru-guru itu untuk belajar, mengkaji seperti apa kurikulum merdeka dan bagaimana penerapannya di dalam rangka peningkatan kompetensi siswa, peningkatan kualitas pembelajaran ya, dan bagaimana mempraktekkan pembelajaran agar siswa itu menyenangkan dan belajar bermakna ya, sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian di platform Merdeka Mengajar ini sebelumnya juga ada di video channel Praetno Berbagi ya tentang platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini Bapak Ibu guru juga bisa berkarya ya, menghasilkan karya hasil penelitian maupun kreativitas dari pembelajaran yang bisa disampaikan berbagi kepada guru-guru yang lain. Nah, baik. Visi platform Merdeka Mengajar ya yang diharapkan dimanfaatkan oleh para guru. Visi platform Merdeka Mengajar ini menciptakan ekosistem kolaboratif untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran dan iklim kerja yang positif ya. Nah, ini sudah dijelaskan di dalam video sebelumnya ya mengenai platform Merdeka Mengajar. Silakan Bapak Ibu tonton di video channel Praetno Berbagi tentang khusus platform Merdeka Mengajar. Baik, kita teruskan. Nah, ini juga ya sudah dijelaskan bagaimana platform Merdeka Mengajar sebagai wadah untuk Bapak Ibu guru belajar, mengkaji dan berkarya ya. Baik, kita teruskan. Nah, untuk itu kita bersama sudah mengetahui ya, masing-masing sekolah Bapak Ibu guru ya telah memilih ya, telah mendaftar IKM ya, implementasi kurikulum merdeka secara mandiri ya, dan sudah diumumkan ya tentang sekolah-sekolah yang tahap 1 maupun tahap 2 untuk pelaksana kurikulum merdeka di tahun 2022-2023. Nah, di sini ada 3 ya IKM secara mandiri ya, yaitu pertama mandiri belajar. Nah, ini
perbedaannya ya, seperti apa yang Bapak Ibu guru pilih di dalam IKM secara mandiri ini, yaitu satu, mandiri belajar. Mandiri belajar adalah sekolah itu menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka dengan tetap menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan, K13 dan kurikulum darurat, dengan menggunakan prinsip pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Ini adalah mandiri belajar. Nah, untuk IKM yang kedua yaitu mandiri berubah. Mandiri berubah maksudnya adalah sekolah Bapak Ibu itu menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan, yaitu platform Merdeka Mengajar. Kemudian mandiri yang tiga ya, yang ketiga adalah mandiri berbagi. Nah, pertama mandiri belajar, kedua mandiri berubah. Nah, mandiri berbagi yaitu dicirikan dengan sekolah itu menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar, berkreasi sendiri untuk mencapai CP ya, capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Ini mandiri berbagi. Nah, di antara tiga jenis ya IKM secara mandiri, Bapak Ibu termasuk yang mana ya? Nah, seperti itu perbedaannya ya. Nah, IKM mandiri pertama ya, di antaranya KI dan KD itu menggunakan SK Kabalitbang nomor 018 garing H garing KR garing 2020. Struktur kurikulum menggunakan kurikulum 2013. Kemudian pembelajaran dan asesmen menggunakan prinsip kurikulum merdeka atau kurikulum paradigma baru. Nah, ini IKM 1 ya. Kemudian ilustrasi IKM 1 ini tadi ya, kurikulum 2013 yang digunakan kurikulum merdeka dan kurikulum darurat ya. Ini adalah perpaduan dari kurikulum ini tiga ya. Kemudian konsekuensi pemilihan IKM 1 dan 3 tadi ya, alternatif KIKD ya digunakan, strukturnya kurikulum 2013, pembelajarannya adalah paradigma baru, kemudian asesmennya juga paradigma baru. Nah, untuk IKM 3 itu menggunakan ini apa namanya ya, CP ya. Kemudian strukturnya kurikulum merdeka, pembelajarannya paradigma baru dan asesmen paradigma baru. Ini yang mandiri berbagi ya. Baik, kita teruskan. Memilih IKM 2 adalah mendorong guru memanfaatkan platform Merdeka Mengajar yang telah disediakan oleh Kemendikbud Ristek, yaitu belajar, mengajar, berkarya ya. Nah, itu siswa dan guru dapat belajar atau mengajar di sekolah dan di rumah melalui platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila ya. Di sini di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu guru itu belajar dan mengajar serta berkarya. Nah, ini sudah dijelaskan ya sebelumnya di video sebelumnya juga ya. Nah, ini KM 3 bagaimana
menelaah sumbernya. Nah, akan dijelaskan berikutnya ya. Baik, Bapak Ibu Guru, silakan kaji ya, silakan dalami melalui platform Merdeka Mengajar untuk mempersiapkan diri di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, baik, di dalam persiapan di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini ada KOSP ya, atau kurikulum operasional satuan pendidikan, yang komponennya ya di channel Praitno Berbagi juga sudah disajikan ya, mengenai model ya, dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan. Silakan dilihat dan ditonton ya, kurikulum operasional satuan pendidikan, di mana dokumennya sudah dijelaskan, dipaparkan, dan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan file mengenai contoh dokumen KOSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan, melalui WA yang ada tertera di dalam deskripsi video itu. Baik, nah kita mengingatkan saja komponen KOSP itu apa. 1. Karakteristik satuan pendidikan ya, yaitu bagaimana pertama menganalisis konteksnya, dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Nah, ini di bab 1 ya, di kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu pertama adalah karakteristik satuan pendidikannya, dijelaskan, diuraikan ya. Yang kedua, komponennya adalah visi, misi, dan tujuan, yaitu pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, komponennya adalah pengorganisasian pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, proyek profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Yang keempat ya, komponen keempat adalah rencana pembelajaran, yaitu menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran, berisi alur pembelajaran, unit mapping ya, untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Program prioritas satuan pendidikan, itu rencana pembelajaran, komponen rencana pembelajaran. Komponen kelima, merancang pendampingan ya, evaluasi dan pengembangan profesional. Dan yang keenam adalah komponennya adalah lampiran-lampiran. Nah ini ya, komponen KOSP ya, komponen kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Silakan Bapak Ibu bisa menonton video di channel Praitno Berbagi tentang contoh dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan, baik PAUD, SD, SMP maupun SMA dan SMK ya. Nah, dari kurikulum operasional satuan pendidikan itu dilampiri ya, ada lampirannya. Lampirannya adalah apa? 1. Contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas ya, itu menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran dan atau per tema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Jadi ada rencana atau alur pembelajaran maupun modul-modul ajar ya, Bapak Ibu bisa dilampirkan. Lampiran yang kedua adalah contoh penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut. Ya, deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta didik. Tidak perlu sampai rincian pembelajarannya.
Lampiran ketiga di dalam KOSP adalah referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah, ya. Nah, baik Bapak Ibu, nanti silakan dikaji ya di dalam persiapan ya untuk menghadapi pelaksanaan kurikulum Merdeka. Baik, itu saja. Nanti kita teruskan ya, lanjutkan mengenai seperti apa ya isi dari masing-masing kerangka kurikulumnya ya, seperti apa komponennya dan bagaimana cara membuatnya akan dikaji dalam video channel Pleno Berbagi berikutnya. Baik, demikian ya langkah-langkah persiapan sekolah di dalam menghadapi atau penerapan kurikulum Merdeka. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan telah mengikuti menonton video ini. Dengan selesai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.